yang ini untuk Pak Anies, nanti waktunya 1,5 menit, dan Pak Ahok menanggapi 1 menit, dan Anda lagi menjawab 1 menit. Kita akan tunjukkan di layar pertanyaannya. Pak Anies terkait isu SARA, soal tudingan munafik, tamasya Al-Maida, dan larangan mensolatkan jenazah. Mengapa terkesan membiarkan isu itu? Apa karena isu itu menguntungkan bagi Bapak? 1,5 menit, Pak Anies. Ya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Itu kunci nomor 1. Yang kedua, kita justru mengeluarkan surat khusus tentang ini. Padahal bukan pendukung kita yang melakukan, bukan tim kita yang melakukan. Tapi kita tegaskan bahwa kita sampaikan pada semua, jangan ancam-mengancam. 1, mengancam membatalkan KJP jika gubernurnya diganti. Dibalas, 1 mengancam tidak mensolatkan jika memilih gubernurnya. Hentikan ancam-mengancam. Tapi kemudian saya ingin ingatkan pada semua, ini suratnya ada, bahkan tertulis pernyataan soal ini, disebarkan semua. Yang sebenarnya kita tidak punya tanggung jawab konstitusional, ini tanggung jawab moral. Tapi yang tidak kalah penting, apa sih sumbernya ini semua? Pernyataan-pernyataan tak perlu dari Pak Basuki. Ini bukan barang baru kok, berbeda agama maju pilkada. Yang problem adalah provokasi yang tak henti-hentinya. Kita tahu peristiwa di Kepulauan Seribu yang menghasilkan ini semua. Sesudah itu masih ada rekaman. Wi-Fi dengan nama Al-Maidah, passwordnya kafir. Nggak perlu. Terus ngomong lagi, nanti di surga tidak lagi di bawah telapak kaki ibu. Pernah disebut di lantai 7 Alexis. Nggak perlu itu. Atau mengatakan minggu lalu bahkan. Minggu lalu di Kick Andy. Bahwa surga tak lagi ditentukan di bawah kaki ibu, tapi ditentukan nomor pilihan. Ini pejabat publik, ini seorang gubernur, ini calon gubernur, memunculkan terus pernyataan-pernyataan yang nggak perlu. Efeknya apa? Kita semua disalahkan ketika ada kebakaran. Baik. Sementara sumber kebakarannya waktunya sudah habis, Pak Anies. Silakan ditanggapi Pak Ahok, 1 menit. Ya, saya memang selalu dituduh terus gitu ya. Padahal proses sidang itu kan masih proses. Apa yang kita lakukan? Kita udah lapor ke Panwaslu. Nyata-nyata ada oknum RT yang meminta memilih nomor 3 kalau mau disolatin. Tapi kenapa kami begitu tenang? Karena berapa kiai dan ustadz teman-teman saya yang muslim mengatakan nyolatin jenazah itu adalah ibadah dan dapat pahala. Jadi orang Jakarta nggak usah takut kalau diancam nggak disolatin. Pasti semua orang akan berebut menyolatinnya. Jadi saya kira bukan gara-gara saya gitu loh. Terus kalau terus diangkat seolah-olah gara-gara saya kan bilang peristiwa itu udah dialamin dari Belitung Timur kok. Saya udah biasa menghadapi orang kalau yang programnya nggak jelas pasti mainnya di agama. Dan ini mungkin oknum Pak Anies mungkin enggak. Tapi oknum tim sesnya mungkin lakukan. Saya nggak tahu. Tapi ini fakta yang pasang spanduk itu lebih vulgar daripada di Bangka Belitung. Tapi ya sudahlah. Saya ikhlas kok kerja buat orang Jakarta kok. Tenang aja. Waktunya habis. 1 menit. 1 menit Pak Anies untuk menanggapi. Kita tahan dulu aplausnya sampai selesai. Pak Anies 1 menit. Tidak ada gambar-gambar itu sebelum putaran pertama. Ini ancam-mengancam itu muncul. Karena itu saya garis bawahi. Saya tadi mengatakan, nggak perlu itu pernyataan-pernyataan itu muncul. Warga itu jangan hanya dilihat sebagai aspek hukum. Tapi warga, masyarakat itu punya psikologinya, punya sosiologinya. Pemimpin itu memilih kata-katanya. Apa sih susahnya membuat wifi dengan nama Jakarta? Passwordnya maju. Kan baik. Kenapa harus pakai kata-kata, kutipan-kutipan agama yang bukan agamanya dan dipakai seloroh? Bukan soal benar salah, ini sensitif dan tidak sensitif. Ini memahami psikologi orang dan tidak. Dan disitulah letaknya kepemimpinan. Kepemimpinan itu datang dengan pesan-pesan yang membuat warga merasa tenang. Yang sekarang terjadi tidak. Orang jadi kemudian berdebat. Sesuatu yang nggak perlu diperdebatkan. Tetapi kenapa terjadi? Karena pemimpinnya muncul dengan provokasi. Kita kasih